Sobat Lapar, sekarang aku lagi ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Pejambon 1. Di sini ada tempat makan yang sering banget didatengin sama orang kantoran kalau jam istirahat. Apalagi kalau bukan, kedai Cak Gareng ya. Aku penasaran, mumpung masih sepi, kita langsung aja masuk yuk. Nah Sobat Lapar, sekarang aku lagi main ke daerah Pejambon, Jakarta Pusat. Aku mau cobain sop iga yang katanya langganan para emas-emas dan mbak-mbak kantoran. Pokoknya katanya karyawan di daerah sini tuh sering makan di warung ini. Katanya di sini tuh makanannya enak-enak tapi nggak nguras kantong. Menunya tuh ada sop, sate, dan soto dengan berbagai macam daging. Namanya Kedai Cak Gareng. Kalau mau kesini, kalian bisa datang setiap hari. Bukanya dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Langsung aja yuk kita lihat menu-menu favoritnya dan kita cobain makanannya. Oke Sobat Lapar, jadi di sini udah ada makanan dari Kedai Cak Gareng yang sering banget dipesan sama orang-orang kantoran. Jadi langsung aja kita cobain yuk. Ini aku sekarang mau nyobain dulu sop iga. Sekarang aku mau cobain sop iganya dulu nih Sobat Lapar. Isiannya tuh banyak, mulai dari kentang, wortel, dan tentunya daging iga yang dipotong kecil-kecil. Dari sini bisa dilihat nih, daging iganya tuh pasti lembut banget. Gak lupa nih, ada irisan tomat segar sama daun bawang dan bawang goreng yang bikin cita rasa sop iganya jadi lebih nikmat. Terakhir, disiram dengan kuah kaldu yang gurih. Ini tuh bikin sensasi segar saat dimakan. Nah, satu porsi sop iga ini disajikan dengan nasi hangat. Langsung aja yuk, gak sabar nih aku pengen nyobain. Kita cobain. Wah Sobat Lapar, ini tuh kuahnya seger banget. Warna kaldunya tuh bening dan pokoknya endul pisan lah pokoknya mah. Tambahan perasan jeruk nipis nih bikin kenikmatan sop iga ini tuh jadi meningkat. Jangan ketinggalan, kita harus cicipin daging iga yang effortless banget pas digigit. Langsung lepas dari tulang dan pas dikunyah itu super duper lembut banget. Di dalam sop iga ini juga ada isian kentang, wortel, sama tomat. Asli, ini tuh perpaduan yang gak pernah gagal kalau di kuah-kuah. Bener-bener enak dan seger di mulut. Kalian harus cobain sih, apalagi dimakannya pas lagi panas-panas. Enak banget. Dagingnya empuk banget. Kita cobain sekarang wortel, kentangnya campur pakai nasinya. Sekarang kita cobain sama nasi bareng sama kuah segernya. Duh, nikmatnya Sobat Lapar. Sayurannya juga yang bikin sop iga ini tuh jadi sempurna banget. Jadi satu mangkok ini tuh beneran fresh. Yummy. Langsung nih kita nyobain menu berikutnya, soto ayam. Selanjutnya ada soto ayam nih Sobat Lapar. Isian sotonya ini tuh ada toge, kol yang fresh, bihun, dan potongan tomat yang bikin tambah segar. Gak lupa juga nih ada bihun yang udah disiram sama kuah soto yang gurih. Bikin lapar banget. Kalau Sobat Lapar lihat di sini ya, ayamnya banyak banget. Nah ini kalau misalkan soto ayam, misalnya ada bihun, kol, toge, ayam, sama ada tomat. Langsung aja kita cobain. Sobat Lapar, gak afdol ya kalau kita nggak nyeruput rasa si original kuahnya dulu. Aduh, ini tuh seger banget Sobat Lapar. Biar tambah nikmat, aku mau racik dulu nih soto ayamnya. Kita tambahin sambal, aduk-aduk, terus kasih perasan jeruk nipis deh. Aduh, ngiler banget Sobat Lapar. Ini tuh perpaduan yang pas dan bikin lidah aku bergoyang. Seruput, terus nyam-nyam-nyam. Gak kalah enaknya lagi, ini sensasi makan sayuran segernya itu dapet banget. Kenapa? Karena kol dan togenya itu fresh, kemudian cuma disiram kuah soto aja. Jadi masih ada teksturnya yang crispy pas kita gigit. Jadi kalau kalian makan ini tuh beneran teksturnya komplit banget, unik tapi enak. Pokoknya buat kalian harus cobain ini, enak banget. Selanjutnya aku mau nyobain si sate kambingnya. Eits, aku belum selesai. Masih ada sate yang udah nungguin buat kita cobain. Sate, siapa yang mau sate kambing? Nih, sate pas dibakar itu kelihatan banget potongan daging kambing segernya tuh nggak pelit. Gede-gede cuy. Udah gitu dioles dengan bumbu kecap yang memberikan sensasi manis pada dagingnya. Nggak lupa pas di akhir itu diolesin lagi sama bumbu kecapnya. Menggoda banget kan nih sate. Tampilannya udah cantik. Pokoknya ini tuh satenya kelihatan super duper caramelized.
Kalau sobat lapar lihat nih, dia dagingnya gede-gede. Dia pakai bumbu kecap doang. Langsung aja nih. Di sini bumbunya kecap, terus ada cabai rawit, tomat segar, sama bawang merah segar. Langsung aja kita cobain. Lihat nih sobat lapar, satenya matangnya merata banget, warnanya coklat, dan pas digigit itu dagingnya lembut, gak alot sama sekali. Terus aroma bakarannya juga aduh menyerap banget nih ke dalam dagingnya. Gak lupa dicocol sama sambal kecap, terus udah gitu ditusuk deh tuh tomatnya. Jadi pas di mulut tuh ada seger-seger gimana gitu ya. Sate dan sambal kecap ini perpaduan yang simpel dan mantap yang memanjakan lidah kalian semua. Pokoknya kalian harus cobain juga nih sate kambingnya. Kenapa? Karena si sate kambingnya tuh gak bau sama sekali, beneran enak dan smoky. Udah gitu bumbunya juga simple tapi mantep. Walaupun ini daging kambing tapi rasanya nggak bau amis sama sekali. Terus empuk. Udah gitu segar dari tomat dan bawang merahnya. Enak banget. Kita makan pakai nasi. Ikutin cara aku makan ya. Pertama, suap nasinya dulu, udah gitu gigit satenya, terus masukin tomat dan bawang merah ke mulut. Aduh, meleleh sobat lapar. Pokoknya kalian di rumah jangan ngiler. Kalau ngiler langsung nyamperin ke sini. Ini harus banget kalian cobain. Enak. Oke sobat lapar, aku udah selesai makannya. Parah kenyang banget. Ini harganya juga murah banget ya. Untuk sop iganya dengan isian daging 3 itu cuma 35.000 plus nasi. Dagingnya juga empuk, terus kuahnya seger, apalagi kalau ditambahin sama jeruk nipis. Ya terus udah gitu di sini ada soto ayam. Kalian pasti kaget kalau aku sebutin harganya. Ini harganya 15.000 dong. 15.000 udah pakai nasi. Cocok banget kalau orang kantoran datang sini. Pantesan ramai sama orang kantoran. Harganya murah banget. Yang terakhir ada sate kambing. Nah ini isinya satu porsi itu 10. Dagingnya empuk, terus kecapnya manisnya juga manis-manis gurih gitu. Rasanya simple, dagingnya juga nggak bau amis. Ini harganya 55.000 aja plus nasi. Pokoknya makanan di Cak Gareng ini semuanya murah-murah, cocok banget buat orang kantoran. Pantesan rame sama orang kantoran. Jadi kalau misalkan disuruh nge-rate, ini ratingnya 4 dari 5 karena susah parkir. Ya udah, gitu aja sahabat lapar ya. Pokoknya buat kalian yang lagi ada di Jakarta Pusat, mampir ke sini, cobain semua makanannya, khususnya ini nih. Sate kambing sama si sop iganya. Enak pol. Oke sobat lapar, aku udah selesai makan di sini, tapi kalian jangan kemana-mana karena abis ini aku mau cari lagi tempat makan yang enak-enak banget. Tetap di Kalaparan, bikin kamu makin lapar. Soal makanan lezat, Indonesia sudah pasti juaranya ya. Beragam protein bisa diolah jadi makanan enak. Selain daging ayam dan sapi, daging kambing juga disukai banyak orang karena kenikmatannya. Hampir setiap daerah memiliki kuliner berbahan daging kambing andalannya. Lantas apa sajakah itu? Berikut informasi olahan daging kambing khas Nusantara. Surabaya memiliki kuliner daging kambing yang lezat yaitu kerengesan. Olahan daging kambing ini memiliki perpaduan rasa pedas dan manis. Meski tak sepopuler hidangan lainnya, ternyata hidangan ini telah lama menjadi salah satu masakan favorit di kalangan warga Surabaya. Kerensengan kambing ini terbuat dari potongan kecil daging kambing yang dimasak dengan berbagai bumbu seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, dan pala. Selain itu juga ditambahkan bumbu petis untuk menambah cita rasa yang khas dan membuatnya semakin lezat. Sepintas kerengesan mirip dengan semur, keduanya memang sama-sama menggunakan kecap sebagai bumbu tambahan. Bedanya, kuah yang digunakan untuk memasak kerengesan jauh lebih sedikit sehingga menghasilkan warna coklat tua. Beralih ke Gorontalo, ada kuliner kambing yang tak kalah lezatnya yaitu sate belanga. Meski namanya sate, sate belanga dimasak tanpa dibakar loh. Proses pembuatannya pun cukup panjang. Setiap prosesnya membutuhkan beragam bumbu rempah, mulai dari jahe, kunyit, lengkuas, serai, daun jeruk, daun salam, cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang putih dan bawang merah sampai kacang tanah dan kecap. Bumbu-bumbu tersebut dihaluskan lalu ditumis sampai harum, kemudian potongan daging kambing dimasukkan ke dalamnya. Setelah itu daging dimasak sampai empuk hingga meresap bumbunya. Cita rasa sate belanga ini pedas dan gurih. Nampak lezat ya sobat lapar.
Aceh pun juga memiliki masakan terkenal dari daging kambing yaitu kurma Aceh atau biasa dikenal korma kambing. Tidak ada kurma di dalam makanan ini melainkan hanya daging kambing. Masakan ini aslinya berasal dari India Utara Persia. Korma dalam bahasa mereka yang memiliki arti dimasak dengan sedikit air. Aslinya kuliner ini dimasak dengan menambahkan yogurt atau kaldu, namun warga Aceh menggunakan santan sebagai penggantinya agar tidak cepat basi. Bumbu yang digunakan pun ada bawang merah, bawang putih, merica bulat, ketumbar, jintan, pala bubuk, adas, jahe, dan garam. Gulai kambing kurma ini semakin nikmat jika disajikan bersama sambal atau irisan cabai rawit merah dan kerupuk. Sobat lapar, itulah beberapa olahan kambing khas Nusantara yang lezat dan nikmat. Bisa banget jadi referensi kulineran kamu nanti. Sobat lapar, balik lagi sama gua Jerry Andrean di Kalaparan, bikin kamu makin lapar. Ya sobat lapar, sekarang gue berada di daerah Jakarta Selatan nih, tepatnya di daerah Kebayoran Baru. Ini nih, di Jalan Aditya Warman nomor 40A. Di sini nih ada banyak tempat makan guys, ada banyak kedai-kedai. Tapi ada satu tempat nih yang lagi viral banget di TikTok karena ada makanan Malaysia yang nasinya tuh banjir guys, disiram kuah melimpah. Udah gitu juga ada ayam yang luar biasa mantep katanya. Oke, nggak usah panjang lebar lah, langsung aja kita ke dalam. Kita cobain makanan Malaysia yang ada di Jakarta Selatan. Let's go guys. Sobat lapar, ternyata kedai nasi kandar ini tuh udah buka dari Desember 2023 tahun lalu. Kedai yang ngejual hidangan khas Malaysia yang autentik guys. Menu-menunya dari nasi kari biryani, nasi kari banjir, ayam goreng mama, daging masak hitam, sampai es cendol Melaka dan masih banyak lainnya. Kalian bisa datang ke kedai ini setiap hari guys, mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam. Ya ini dia, gue pesen 2 macam nih guys. Ada set ayam sama satu lagi set berjayu. Ini sih dari aromanya udah Malaysia banget ya, serasa kayak di Kuala Lumpur. Lagi main sama Upin Ipin ya kan. Nah ini yang pertama nih, set ayam. Kelihatan luar biasa mantep banget. Di sini ada yang namanya ayam mama. Ini warnanya cakep banget guys, merah merona. Terus ada daun-daun kering ya kan, daun-daun kari. Terus juga ini ada kubis goreng, mirip-mirip kayak kol tumis gitu ya. Telur masin, sama yang bikin ini nih ngiler guys, nasi banjir. Kenapa nasi banjir? Soalnya tadi tuh disiram kuahnya pakai bumbu banyak banget. Ada yang gurih, ada yang manis, ada yang pedas. Jadi bisa sesuaiin kalian mau yang mana rasanya. Terus yang kedua ini, gua pesen set berjayu. Nah ini lebih mantep nih, kayak makanan kerajaan, lengkap banget cuy. Ada ayam, ada sirloin steak, bumbunya bumbu hitam, sama ada kari udang. Kalau untuk nasinya sendiri sama kubisnya masih sama. Kita cobain langsung guys. Gila sini dari aromanya jahat bener. Selamat makan. Warnanya kayak kecap-kecap gitu, jadi dia rasanya dominan manis. Terus yang gue suka ya, dari nasinya, dari daging ini tuh rempahnya bener-bener strong.
Ini gua banget sih rasanya. Waduh, Sobat Lapar, kalian lihat deh, ini ukuran udangnya jumbo banget ya, bikin ngiler. Kalau makan udang jangan lupa sih diseruput kepalanya guys, karena ini tuh nambah cita rasa manis gitu loh. Sama jangan lupa juga makannya pakai tangan biar makin mantep. Bukan cuma udangnya yang menggiurkan Sobat Lapar, tapi rasa karinya juga nggak kalah mantep, super medok dah pokoknya. Enak banget coy. Next, kita cobain ayam mama. Nah ini mamanya Upin Ipin yang bikin nih. Warnanya beda cuy dari kayak Kentucky ya. Biasanya kan coklat kemasan, kalau ini warnanya merah. Kelihatannya juga nggak kalah berempah. Cobain. Ayo, siapa nih yang tertarik banget lihat ayam merah ini? Ayam mama ini tuh emang terkenal banget guys di Malaysia. Emang sih ya, warnanya tuh merah bikin orang penasaran sama rasanya. Warnanya yang menyala itu hasil dari campuran rempah dan juga karinya guys. Makanya nih Sobat Lapar bisa ngerasain perpaduan gurih, pedas, dan rempah-rempah kalau cobain ayam mama ini. Gak cuma rasanya yang nendang banget, ternyata ukuran ayam mama ini juga besar banget guys. Jadi Sobat Lapar bakal puas banget deh kalau nyobain ayam satu ini. Kulit ayamnya crispy banget nih. Crispy, cuy. Udah gitu ayamnya masih lembut, juicy, mantap. Fun fact nih Sobat Lapar, nasi kandar bayi 4 sekawan ini pakai bumbu khas yang langsung diterbangin dari Malaysia. Pantesan aja ya, rasanya tuh autentik banget nih Sobat Lapar. Kalau makan di sini, kalian bisa pilih jenis nasinya guys. Ada 2 macam. Nah, kali ini gue cobain nasi biryani. Cocok banget sih ini di lidah gua. Nasinya tuh cenderung perak, nggak lembek sama sekali. Udah gitu dibanjirin sama kuahnya yang medok. Jadi gak bakal deh ada rasa enak gitu guys. Ini pokoknya kalau kalian suka makan Padang, gue berani jamin kalian pasti juga cocok makan makanan ini. Dan yang gue suka ini ayamnya, dia tuh gak cuma berasa di tepungnya, tapi sampai ke daging-dagingnya juga meresap. Gila sih ini, jahat, mantap. Kapan lagi nih Sobat Lapar makan sirloin ala-ala semur gini? Waduh, cukup banyak dan besar juga nih Sobat Lapar. Dijamin puas deh nikmatin dagingnya. Dia tuh mirip-mirip kayak semur gitu. Dan yang gak kalah mantep, teksturnya juga sopan banget. Ini gak perlu pakai effort guys buat gigitnya. Sama jangan lupa juga Sobat Lapar, cobain kobisnya alias kol goreng. Ini ya bikin nambah tekstur nih pas kita makan. Dicampur sama nasi, sama ayam dan lauk-lauk lainnya itu luar biasa mantap Sobat Lapar. Bikin ngiler banget kan? Ya guys, ini juara banget ya. Asli, buat kalian yang suka makanan medok, berempah, atau suka makanan Padang pas nyobain ini, gue berani jamin 100% langsung jatuh cinta guys. Karena emang semedok itu, seberasa itu, gurih, pedes, manis, pokoknya jadi satu. BTW untuk harganya sendiri yang set ayam ini 49.000 guys. Sama yang porsi sultan yang gede banget ini dan lengkap 79 ribuan. Dan gue saranin nih teman-teman kalau kesini laperin dulu karena porsinya gede banget. Atau mungkin kalau buat cewek-cewek manja, sepiring berdua kali ya. Biar nggak mubazir, ini gede banget, mantap. BTW nih, kalau dari semuanya, dari harga, dari rasa, gue kasih penilaian 4,8 guys. Karena emang ini best banget sih. Mirip-mirip kayak lagi di Kuala Lumpur lah. Ya guys, luar biasa begah ya. Tapi meskipun begahnya itu enak soalnya sama makanan enak. Gak kerasa teman-teman, gue udah nemenin kalian kulineran ke tempat makan yang asik-asik. Tapi tenang aja, gue bakal balik lagi di minggu depan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu saksikan Kalaparan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram ataupun TikTok kita di @kalaparan_inews_tv. Jangan lupa di follow biar up to date. Oke deh kalau gitu, gue Jerry Andrean. Izin pamit dulu, sampai jumpa lagi. Selalu nonton Kalaparan, bikin kamu makin lapar. Sobat Lapar,
banyak orang yang betah di dapur karena memang hobi memasak. Ada pula orang yang hobi mencicipi berbagai hidangan tapi tidak bisa ataupun enggan untuk memasak. Keduanya mempunyai kesamaan yaitu sudah tidak asing lagi dengan rempah-rempah. Entah itu dari harum ataupun rasanya. Kehadiran rempah-rempah pada masakan, terutama Indonesia, memiliki peran penting untuk menambahkan cita rasa semakin kuat. Nah, kali ini Kalaparan punya sederet rekomendasi rempah yang bisa Anda tambahkan ke dalam masakan agar semakin nikmat. Apa sajakah itu? Berikut informasinya untuk Anda. Kapulaga. Kapulaga atau biasa disebut kardamom merupakan salah satu rempah yang bisa Anda tambahkan ke dalam masakan Anda. Biasanya kapulaga digunakan sebagai tambahan pada bumbu kari, gulai, atau opor. Hal ini disebabkan karena kapulaga mampu menghilangkan bau amis daging. Cara menggunakannya, Anda cukup menghaluskan kapulaga lalu disangrai hingga harum. Jika sudah, dijamin hidangan Anda akan semakin nikmat. Kapulaga sendiri memiliki rasa gurih dan sedikit manis. Tidak heran ya Sobat Lapar, kalau kapulaga sampai memiliki penggemar di luar negeri. Bahkan nilai ekspornya mencapai 4,5 triliun. Bunga lawang. Dikenal juga sebagai star anis karena bentuknya mirip dengan bintang. Rempah yang satu ini beraroma harum. Untuk aroma sendiri mirip dengan adas. Cara menggunakan rempah ini adalah cukup memasukkan bunga lawang secara utuh ke dalam masakan. Meski demikian, penggunaannya tidak bisa dalam jumlah yang banyak sebab malah akan menyebabkan masakan menjadi pahit. Maka dari itu, Anda harus menambahkan bunga lawang secukupnya. Biasanya hidangan yang menggunakan rempah ini merupakan hidangan berbumbu tajam dan pekat seperti gulai Aceh. Namun entah mengapa kepopuleran bunga lawang tidak terlalu terlihat, kalah jika dibandingkan dengan pala atau ketumbar. Jintan. Mungkin Anda sudah tak asing lagi dengan rempah yang satu ini, sebab jintan memiliki kandungan zat besi yang cukup tinggi. Maka dari itu, jintan bermanfaat untuk ibu hamil dan menyusui, bahkan jintan hitam sering digunakan untuk pengobatan alternatif. Sementara itu, jintan pun lebih sering dipakai untuk masakan dan pengobatan. Untuk rasanya sendiri, jintan memberikan sedikit rasa manis pada hidangan, namun rasa yang diberikan berbeda dengan gula pasir ataupun gula merah. Sebab rasa manis jintan lebih khas karena masih ada pahit yang menghangatkan. Jika Anda ingin menambahkan jintan pada masakan Anda, sangrai jintan terlebih dahulu agar aroma dan rasanya semakin kuat. Jintan biasanya digunakan pada masakan seperti gulai, opor, atau kari. Kayu manis. Siapa yang tak kenal dengan rempah satu ini? Kayu manis populer karena wanginya yang khas dan mudah didapatkan. Untuk bagian kulitnya sendiri, kuat dengan karakter rasa yang hangat, pedas, dan sedikit wangi. Tak heran jika rempah itu seringkali dijadikan cita rasa tambahan untuk kue ataupun minuman. Penggunaan pun bisa berupa bubuk kayu manis atau batang utuh. Selain untuk tambahan rasa, kayu manis juga digunakan untuk menghilangkan bau tak sedap pada bahan makanan, serta menciptakan rasa yang nikmat. Wangi dan hangatnya yang menyegarkan sangat khas di tubuh. Kayu manis juga dikenal kaya akan manfaat loh Sobat Lapar. Rempah ini dipercaya mampu menurunkan kadar darah dan menekan kadar gula. Sobat Lapar, itulah sederet rempah yang dijamin membuat hidangan semakin lezat. Kalau Anda, rempah apa yang wajib ada di dapur?